Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKPPG tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Bambang Muhammad Zain. Saya mengajar di SMK Al-Ghifari. Saya adalah mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 5252111543. Hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 11 RPL 2. Dengan materi membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Selesai. Sebelum dilanjut, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Tetapi nampaknya hari ini hadir ya semuanya. Bapak cek dulu untuk kehadirannya. Alwalia hadir. Dapin, Dinda Mailani, Kurnia Ramadhani, Lena Septiani Ramadhani. Kemudian Bapak bertanya, apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, terima kasih. Baik, silahkan kalian persiapkan alat tulis, hati, dan pikiran kalian untuk pembelajaran hari ini. Silahkan untuk dipersiapkan terlebih dahulu. Kemarin terkait pembelajaran berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, hari ini akan kita lanjutkan ya. Ketika kita belajar kemarin di awal-awal pembelajaran terkait berpikir kritis, terkait mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi, setidaknya kita sudah ada formulasi untuk pengetahuan itu. Maka Bapak hari ini bertanya ya. Pertanyaannya, kita selaku muslim, seseorang yang beragama Islam, bagaimana kita selaku muslim itu untuk bisa berpikir kritis dan mencintai IPTEK? Itu pertanyaannya. Siapa yang akan menjawab? Siapa? Bagaimana kita supaya bisa berpikir kritis dan mencintai IPTEK? Silakan, siapa yang ingin menjawab? Silakan, Lendra. Untuk berpikir kritis, tentu saja setiap harinya kita harus sering-sering membaca buku, dari berbagai informasi seperti artikel, berita maupun peristiwa yang sedang terjadi belakangan ini. Supaya pikiran kita itu terisi dulu ya. Tetap ya, betul. Tepuk tangan buat Lendra. Baik, silakan semuanya lihat ke gambarnya. Di sini ada 4 gambar. Kemarin kita di dalil untuk berpikir kritis ada di Quran surat Ali Imran ayat 190 dan 191 diantaranya terkait berpikir kritis. Maka Bapak ingin kita coba implementasikan hasil pembelajaran sebelumnya di gambar ini.
Kalian sama-sama lihat gambar, kemudian di situ ada narasi. Kapan bendera merah putih dikibarkan di ruang angkasa? Ini seolah pertanyaan yang menuntut kita berpikir, kapan sih kita itu bisa? Nah, nanti kita akan pecahkan sama-sama. 4, silakan otomatis kalian berkumpul dengan kelompoknya dan diatur posisinya supaya senyaman mungkin. Silakan. Tugas kalian, silakan analisis gambar-gambar ini. Nah, pertanyaan ini oleh kalian jawab sedetail mungkin. Sampai mana pikiran kalian itu sampai. 4 ya. Di gambar heula teu naon. Di gambar mah ngarah ya, dan jangan lupa anak-anakku sekalian, kaitkan analisis kalian terhadap gambar-gambar ini dengan yang sudah dipelajari Quran surat Al-Isra ayat 190 atau 100 sampai 91. Kemudian Quran surat Ar-Rahman ayat 55. Ayat 33, maaf. Ayat 33. Silahkan kalian bisa dilihat kembali ayat yang sudah ditulis oleh kalian di pertemuan sebelumnya. Apa yang dimaksud atau apa kaitannya dengan Al-Imran ataupun Ar-Rahman ayat 33. Setelah pelajaran Bapak, pelajaran siapa? Oh, bahasa Inggris ya. Siap. Ya. I wanna ask something to you. Okay. Please, Hendra. Kenapa sih kita harus berpikir kritis? Kenapa sih kita itu harus berpikir kritis ya? Kenapa nggak berpikir koma aja, Pak? Berpikir koma aja. Oke, luar biasa. Pertanyaan Lendra itu kenapa kita itu harus berpikir kritis? Kenapa tidak berpikir koma saja? Memangnya ini terus sakit, Lendra? Oke. Bapak kan coba jawab ya. Kenapa kita itu harus berpikir kritis? Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya itu yaitu dengan berpikirnya. Maka berpikir itu menjadi ciri khas manusia. Jadi jelas, kalau ada seseorang yang tidak mau berpikir, itu bisa dipertanyakan, apakah itu hewan? Apakah itu orang mati? Karena yang tidak berpikir secara proporsional itu makhluk lain selain manusia, karena berpikir itu menjadi ciri khas manusia. Dan kenapa kita harus berpikir kritis? Karena kalau kita berpikirnya tidak kritis, itu tidak akan tuntas. Atau ada istilah lain itu, kita harus berpikir radikal sampai ke akar-akarnya. Supaya apa? Supaya pengetahuan kita itu paripurna, tidak hanya sedikit-sedikit. Kenapa hari ini kita banyak salah paham dengan informasi di luaran sana? Karena kita itu berpikirnya itu kurang kritis. Ya, makanya banyak termakan informasi-informasi yang berseliweran, tetapi kita tidak tahu makna yang sedalam-dalamnya. Itu ya, Lendra ya.
Bisa dipahami? Jadi karena kita selaku manusia, jawaban pertama. Kedua, supaya informasi kita itu tidak setengah-setengah. Ketiga, supaya analisa kita itu menyeluruh. Ya, oke, silakan lanjutkan pekerjaannya. Oke. Sekarang silahkan kalian tunjuk satu orang untuk mempresentasikan. Oke. Bagus. Presentasi satu orang. Ya Pak, Andika Cenang. Tong lempar wae tuh ya. Tong Andika wae sudah kan. Bisa. Gantian ya. Gantian. Belum. Kita beri kesempatan. Boleh dapat dan ke Boleh. Oke, dari 4 kelompok ini ada yang sudah siap presentasi? Siap kayaknya ya. Bapak lihat semuanya juga sudah siap. Bapak langsung tunjuk saja ya. Jadi kita berikan kesempatan teman-teman kita mempresentasikan dan kita memperhatikan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ya, nanya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu. Silakan kelompok 2. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 ada Dapin, Ridwan, Lendra, sama Dinda. Silakan mulai. Di sana aja. Di sana kepada Pak Gubernur yang nggak banyak protes ketika ya di situ saja. Agak mundur deh biar kelihatan kelompok 1. Nah di situ silakan Lendra untuk presentasi ke teman-temannya. Waalaikumsalam. Selamat siang kepada kalian semua. Ya. Sebenarnya mau nanya nih gimana perasaan kalian? Alhamdulillah Baik, jadi di sini saya mau menjelaskan tentang gambar kedua yang merupakan jadi di atas bumi itu ada langit. Nah di atas langitnya ada apa? Ada yang tahu? Sebenarnya di sini ada beberapa sudut pandang ya. Yang pertama ada sudut pandang dalam agama Islam, dalam dunia astronomi, sama dalam beberapa sudut pandang lainnya ya. Yang pertama kita bakalan bahas dari sudut pandang agama Islamnya terlebih dahulu ya. Berdasarkan agama Islam, di atas bumi ada langit, di atas langit ada apa? Dalam agama Islam di atas langit ada arsy. Kalian tahu arsy? Ada. Apa? Apa arsy? Ada yang tahu? Enggak sana. Arsy. Tapi kurang tepat ya. Tapi tepatnya arsy yaitu singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan tempat tertinggi dan paling mulia. Berdasarkan kepercayaan agama Islam, arsy diyakini sebagai tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala berada dan mengatur alam semesta. Jadi dalam sudut pandang agama Islam, di atas langitnya ada arsy yang merupakan tempat duduk Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur keberjalanannya alam semesta kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 mempresentasikan gambar nomor 4. Ya. Itu pesawat ruang angkasa sudah ada angka udara
terkait Indonesia yang terlibat? Tentunya ya. Ada beberapa warga negara Indonesia yang pernah terlibat dalam proyek-proyek. Bagaimana menurut kalian pengalaman belajar hari ini? Menyenangkan. Seru, menyenangkan, dan kita diberi ruang untuk berpikir ya. Oke, mudah-mudahan pikiran kita, akal kita terus diupgrade oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan atau mungkin di antara sekian banyak ini, Bapak itu bisa menjumpai di masa depan itu kalian bisa berkreasi, IQ kalian itu sampai atau seperti B.J. Habibie misalnya kalau di Indonesia. Mudah-mudahan ya. Bapak informasikan kita di pertemuan selanjutnya akan membahas terkait hadis, berpikir kritis dan mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Kalau kemarin yang kita bahas itu adalah Al-Quran, Quran surat Al-Imran dan Quran surat Ar-Rahman. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan materi ini. Satu event itu terkait mengukur otak manusia. Ternyata otak kita itu bermiliar-miliaran sel. Bermiliar-miliaran, bukan lagi 100, sejuta, 1000 bukan lagi, tapi miliaran sel yang ada di otak kita. Satu sel otak kita bisa menampung banyak informasi, apalagi miliaran. Tetapi kita harus menghindari hal-hal yang mematikan sel-sel yang ada di otak kita. Contoh, seseorang yang minum minuman keras misalnya, itu telah diuji, ini sudah diuji. Maka sel otaknya itu mendadak padam dan mati. Sebagian. Ada lagi yang menggunjing atau membicarakan orang lain, itu sama. Sebagian sel otaknya itu mati. Atau kalau kita sedang marah, sebagian sel otak kita itu mati. Maka usahakan otak kita, akal kita dijaga sebaik-baiknya, dan kita harus punya target ke depan, kita mau jadi apa, mau seperti apa. Dan itu salah satu modal yang kita punya hari ini adalah akal atau pikiran. B.J. Habibie dikenal oleh kita, bahkan hari ini untuk mengenang meninggalnya beliau itu pasti dikenang oleh orang banyak. Bukan hanya B.J. Habibie, ada ilmuwan muslim misalnya Abbas Ibnu Firnas yang menemukan alat penerbang yang bisa bertafakur dari seekor burung. Itu hari ini kerasa manfaatnya. Mudah-mudahan di kemudian hari orang-orang hebat itu adalah kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas kerjasamanya. Sekali lagi kita mudah-mudahan bisa bertemu di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan aplaus untuk kita semua.